Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengendalian terhadap investasi yang beranggotakan saya David Janda Putra, Anissa Triwandari, Salman Najib, dan Aisyah Nur Syabani. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu deskripsi investasi. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Ya, ini berguna untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal yang telah kita lakukan. Tujuan dari investasi ini memiliki dua kelompok. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang atau temporary investment. Ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lain yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang atau long term investment. Tujuan pokok investasi ini berupa untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dalam kelompok sendiri. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel, dan berupa persekot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan, seperti tanah untuk ekspansi pabrik. Poin yang kedua yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Ada beberapa prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyajian investasi di dalam neraca. Yang pertama yaitu investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Yang mana maksudnya yaitu investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Jika jumlah material investasi ini disajikan secara terpisah, maka judulnya yaitu investasi. Jika jumlahnya kecil, investasi jangka panjang ini disajikan dengan judul aktiva lain-lain. Dan apabila investasi yang tujuannya untuk menyediakan modal kerja, maka diberi judul surat berharga. Yang kedua yaitu investasi jangka pendek disajikan jika nilainya di neraca dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama yaitu dengan cara meletakkan pada cost-nya, yang maksudnya yaitu dengan mencantumkan harga pasarnya di dalam tanda kurung. Maksud dari cost di sini yaitu nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi di mana yang akan datang atau di masa yang akan datang. Cara yang kedua yaitu pada nilai mana yang lebih rendah antara harga pasar atau harga cost atau lower of cost marker. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan dalam tanda kurung. Prinsip yang ketiga yaitu investasi jangka panjang disajikan di neraca pada cost-nya. Harga pasar tidak harus disajikan di dalam tanda kurung seperti halnya dengan investasi jangka pendek. Jika nilai pasar investasi jangka panjang tersebut turun dalam jumlah yang material dan diperkirakan penurunan nilai tersebut akan berlangsung lama atau permanen, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibebankan sebagai kerugian dalam tahun yang bersangkutan. Yang keempat yaitu harus mencantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek dia gadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Yang kelima, investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut.
Yang keenam, obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien yang dibeli kembali sebagai treasury bond, treasury stock, atau disimpan dalam dana khusus, sebaiknya disajikan sebagai pengurangan utang obligasi atau modal saham. Yang ketujuh atau prinsip yang ketujuh yaitu jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan di luar perusahaan. Yang kedelapan yaitu jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Yang kesembilan atau prinsip yang kesembilan yaitu laba atau rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Angka yang disajikan adalah jumlah laba atau rugi setelah dikurangi pajak. Yang terakhir atau prinsip yang terakhir yaitu laba atau rugi yang timbul dari transaksi antara perusahaan yang belum diselesaikan dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasikan jika investasi dicatat dengan equity method. Baiklah, saya Anissa Triwandari dengan NIM 2016040066 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu poin C, tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo investasi yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi investasi yang disajikan di neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo investasi yang dicantumkan di neraca dengan akun investasi di dalam buku besar dan selanjutnya registrasi bukti kas keluar dan jurnal penerimaan kas dan buku pembantu investasi. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian investasi yang dicantumkan di neraca. Auditor membuktikan apakah saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit untuk mencapai tujuan tersebut. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan investasi. Yang ketiga, inspeksi terhadap sekuritas yang ada di tangan klien. Yang keempat, konfirmasi sekuritas yang berada di tangan pihak luar. Poin selanjutnya, yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan investasi yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan bahwa investasi yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan klien terhadap aktiva entitas lain pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan investasi dalam tahun yang diaudit, auditor perlu melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik. Kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan investasi. Yang ketiga, inspeksi terhadap sekuritas yang ada di tangan klien. Yang keempat, konfirmasi sekuritas yang berada di tangan pihak luar. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas investasi pada tanggal neraca untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas investasi pada tanggal neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua, konfirmasi sekuritas yang berada di tangan pihak luar. Yang terakhir, membuktikan asersi pengujian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca, di mana pengujian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pengujian substantif terhadap investasi diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan yang membuktikan apakah unsur investasi telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan investasi di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum melalui berbagai prosedur berikut ini. Yang pertama, membuktikan pemeriksaan terhadap klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Yang kedua, pemeriksaan terhadap investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain, di mana dapat dilihat dalam gambar berikut ini kerangka tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa tujuan utama pengujian substantif terhadap investasi adalah membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun-akun tersebut yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Dan yang kelima, verifikasi terhadap pengujian dan pengungkapan. Dari kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditujukan untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun investasi sementara dan investasi jangka panjang, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak kepemilikan, penilaian, pengujian, dan pengungkapan. Sekian, terima kasih. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Salman Najib dengan NIM 2016040079 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu program pengujian substantif terhadap investasi. Nah, yang pertama itu prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan investasi yang benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang dicantumkan di neraca didukung oleh catatan audit. Nah, prosedur audit awal dalam pengujian substantif atas akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu usut saldo investasi yang tercantum di neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan di dalam buku besar, yang mana untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo investasi yang tercantum di dalam neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo investasi yang dicantumkan di neraca diusut ke akun buku besar, itu investasi sementara dan investasi jangka panjang. Kemudian yaitu hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar, yang mana untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun investasi, auditor menghitung kembali saldo akun investasi sementara dan investasi jangka panjang dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah pengkreditan tiap-tiap akun tersebut. Kemudian yaitu selanjutnya itu usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Nah, sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi yang lebih rinci yang menyangkut akun investasi, auditor perlu memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal akun tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan pengusutan saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Selanjutnya itu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun investasi. Ketidakbesaran dalam transaksi pembelian dan penjualan investasi dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun investasi. Selanjutnya itu usut posting pendebitan dan pengkreditan akun investasi ke dalam jurnal yang bersangkutan. Nah, pendebitan dalam akun investasi sementara dan investasi jangka panjang diusut ke register bukti keluar dan pengkreditan
ke rekening tersebut diusut ke jurnal penerimaan kas untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan pengurangan investasi berasal dari jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya itu lakukan rekonsiliasi buku pembantu investasi dengan kontrol investasi di dalam buku besar. Selanjutnya itu prosedur yang kedua, yaitu prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Aisyah Nur Syabani dengan NIM 261404080 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, kita harus memeriksa dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. Nah, untuk membuktikan hak milik klien atas surat berharga yang berada di tangan klien atau di tangan pihak lain pada tanggal neraca, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga tersebut. Selanjutnya, kita harus melakukan hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Nah, penghasilan bunga dan dividen dicatat dalam kelompok akun pendapatan di luar usaha. Nah, untuk memverifikasi penghasilan bunga dan dividen tersebut, auditor harus menganalisis akun pendapatan investasi yang terdapat di dalam kelompok pendapatan di luar usaha dan mengusut pendapatan yang dicatat di akun tersebut ke bukti kas masuk dan bukti memorial. Selanjutnya yaitu hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Nah, investasi dalam surat berharga menimbulkan dua macam pendapatan. Yang pertama, pendapatan bunga, dan yang kedua yaitu capital gain atau loss. Yang selanjutnya, hitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Nah, penjualan surat berharga menimbulkan laba atau rugi yang merupakan selisih hasil penjualan dengan kos surat berharga yang dijual. Selanjutnya, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga di dalam periode sekitar tanggal neraca. Untuk memverifikasi ketepatan visa batas yang digunakan oleh klien dalam mencatat transaksi yang bersangkutan dengan investasi dilakukan oleh auditor dengan memeriksa buku pembantu investasi dan mengusut transaksi pembelian surat berharga. Dan selanjutnya yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Nah, verifikasi ketepatan visa batas yang digunakan oleh klien dalam mencatat transaksi yang bersangkutan dengan investasi dilakukan juga oleh auditor. Selanjutnya, periksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. Nah, dalam pengujian substantif terhadap investasi meliputi pemeriksaan bukti yang mendukung transaksi pembelian surat berharga yang terjadi dalam tahun yang diperiksa. Yang keempat yaitu pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, kita mempelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Nah, auditor berkewajiban untuk mempelajari notulen rapat pemegang saham untuk mengetahui apakah dalam tahun yang diperiksa pemegang saham telah membuat keputusan yang berhubungan dengan penanaman dana perusahaan dalam bentuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut. Langkah selanjutnya, setelah auditor mempelajari notulen
rapat pemegang saham dan rapat direksi, auditor meminta klien untuk membuat daftar semua investasi yang dimiliki klien pada tanggal neraca. Selanjutnya yaitu kita kirimkan konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. Nah, jika sertifikat surat berharga milik klien berada di tangan pihak lain pada tanggal neraca, misalnya dipegang oleh kreditur sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien, auditor harus memperoleh konfirmasi dari pemegang sertifikat itu. Selanjutnya, lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang disajikan di neraca. Nah, untuk membuktikan keberadaan investasi yang disajikan di neraca, informasi hasil perhitungan dan pengamatan fisik terhadap sertifikat investasi dan jawaban konfirmasi pemegang sertifikat investasi klien harus dicocokkan dengan jumlah investasi yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya yaitu lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. Jika klien memiliki sertifikat surat berharga dalam jumlah yang banyak, biasanya klien menutup asuransi untuk melindungi klien dari resiko kecurian. Selanjutnya, kita minta konfirmasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. Nah, prosedur pemeriksaan ditempuh oleh auditor. Pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap kas, auditor mengirim surat konfirmasi bank. Selanjutnya, bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Nah, berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia, investasi harus disajikan di neraca dengan cara tertentu. Selanjutnya, kita harus membandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Nah, saldo investasi dicantumkan di neraca pada nilai yang lebih rendah antara harga pasar surat berharga pada tanggal neraca dengan kosnya. Yang kelima yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Pertama, kita periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Nah, untuk memverifikasi penyajian investasi di neraca, auditor melakukan wawancara dengan Direktur Keuangan mengenai kebijakan investasi sementara yang dijalankan selama tahun diperiksa. Yang kedua yaitu periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian. Nah, pengendalian perusahaan lain. Nah, investasi dalam perusahaan lain dimaksudkan mengendalikan perusahaan tersebut. Klien harus menyajikan investasi jangka panjang ini menurut salah satu metode. Pertama, equity method atau pooling of interest method. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.